HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Namun penularannya tidaklah sesederhana dan semudah virus influenza. Virus HIV hanya bisa menular melalui 3 cara, yaitu darah yang terinfeksi masuk melalui transfusi atau jarum suntik, melalui hubungan seksual yang tidak aman, dan yang terakhir melalui air susu ibu pada bayi dengan resiko penularan mencapai 30%. HIV dan AIDS masih menjadi momok yang mengerikan. Padahal dengan terapi antiretroviral atau ARV, orang dengan HIV bisa hidup dengan kualitas yang baik. HIV tidak menular melalui alat makan yang digunakan bersama atau bermain bersama. Namun stigma dan diskriminasi hingga hari ini tetap persoalan paling besar yang dialami orang dengan HIV/AIDS. Jadi gini ya, terkadang karena diskriminasi itu, mereka tuh kebanyakan meninggalnya bukan karena HIV-nya gitu, tapi meninggal karena diskriminasi. Mereka nggak berani ke rumah sakit, mereka nggak berani ke puskesmas, mereka nggak berani ke ibu bidan. Pagi-pagi sekali saya sudah berada di Sekolah Dasar Negeri Duri Utara karena pagi ini Bidan Vina akan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi HIV kepada anak-anak usia sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk menekan diskriminasi yang sering dialami oleh anak-anak yang positif HIV. Yuk, masuk. Hari ini, Bidan Vina membahas cara penularan HIV agar anak-anak paham bagaimana mencegah penularan juga tidak melakukan diskriminasi. Saya mau menanamkan sama anak-anak sekolah bahwa penularan HIV bukan melalui berjabat tangan, bermain bersama, berenang bersama, makan bersama. Itu kalau menurut saya nggak ada pengaruhnya. Mereka nggak mungkin menularkan. Aina ceritanya sakit. Aina terinfeksi HIV. Sekolah adalah agen penting untuk menyebarkan informasi tentang HIV. Sosialisasi seperti ini sudah jadi kegiatan rutin bagi Bidan Vina karena ia tahu tidak mudah meyakinkan orang bahwa HIV tidak menular begitu saja. Karena mengingat AIDS ini kan tidak pernah melihat latar belakang, ya kan? Semuanya ini harus tahu, baik itu anak maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Hingga 2014, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa ibu rumah tangga adalah kelompok tertinggi dalam penularan HIV/AIDS. 5, 10, atau 15 tahun yang lalu yang terinfeksi itu adalah istri dari penasun ya, pengguna jarum suntik. Tapi yang sekarang itu yang saya lihat justru ibu-ibu rumah tangga gitu. Dan penularannya kalau menurut data itu memang heteroseksual ya. Jadi mungkin suami jajan, akhirnya pulang ke rumah membawa oleh-oleh gitu. Selain sosialisasi, hal paling penting bagi Bidan Vina adalah mendeteksi sejak dini penularan HIV di kalangan ibu rumah tangga. Secara berkala, ia dan rekan-rekannya dari Ikatan Bidan Indonesia terjun ke pelosok-pelosok kampung di ibu kota. Mau ini ya Bu, penyuluhan sekaligus apa sih Bu namanya? Sekaligus VCT, Voluntary Testing Counseling. VCT yang berupa konseling dan tes HIV bersifat sukarela atau tanpa paksaan. Diawali dengan edukasi terlebih dahulu tentang apa sebab dan resiko penularan HIV. Bukan hal mudah untuk meminta seseorang melakukan uji HIV. Diskriminasi jelas jadi penyebab utama banyak orang enggan melakukan tes HIV.
Tes dilakukan melalui alat rapid dengan hasil uji yang bisa langsung diketahui dalam waktu 30 detik saja. Tapi itu akurat, Bu? Akuratnya 99%. 99%. Kalau misalnya, jadi misalnya kalau misalnya terdeteksi nanti akan dirujuk Ke puskesmas kecamatan. VCT adalah bagian dari program PPIA atau pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, kalau kita misalnya menemukan ibu-ibu rumah tangga nih dalam pada saat kunjungan untuk ber-KB, bidannya bisa meyakinkan pasien-pasiennya untuk melakukan pemeriksaan HIV, kemungkinan itu bisa kita kurangi angka penularan pada anak seperti itu. Karena tanpa intervensi itu penularan dari ibu ke janinnya itu 25-45%. Sedangkan kalau bidan-bidan ini melakukan yang namanya program PPIA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke janinnya atau dari ibu ke anaknya, itu bisa ditekan di bawah 2%. Dan bidan menjadi ujung tombak utama suksesnya PPIA di masyarakat. ini Ibu kan melakukan salah satu Program sosialisasi pemerintah program gitu ya. pemerintah untuk mendeteksi dini. Kenapa Bu Ibu melakukannya untuk ke ibu rumah tangga ya nanti ya? Iya, Paling banyak ya? benar. Karena data kita sekarang itu kan menunjukkan bahwa memang ibu rumah tangga ya menempati urutan yang paling tinggi gitu loh. Jadi saya berpikir bagaimana ya caranya supaya ibu-ibu rumah tangga ini bisa terdeteksi lebih awal sehingga ARV-nya bisa langsung masuk seperti gitu. itu. Jadi jangan sampai mereka udah stadium 4 baru kita temukan, akhirnya kasihan. Atau anaknya juga nanti ikut tertular gitu loh. Di Jakarta Barat, Bidan Vina adalah salah satu pelopor PPIA. Jejaknya kini mulai menular dan diikuti oleh banyak bidan lain yang peduli akan persoalan HIV. Masyarakat yang kecil, menengah ke bawah itu pasti datangnya ke kita dulu kan. Nggak langsung ke rumah sakit atau ketemu dokter, pasti ke bidan lebih dekat. Nah dari situlah menurut saya yang akan banyak menemukan orang yang terinfeksi mungkin bidan. Karena pendekatan ke masyarakatnya pun lebih daripada seorang dokter.